Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mariani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu dukungan oleh pemahaman terhadap disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Dan Boston, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi dalam perilakunya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Keduanya merupakan motivasi eksternal yang merupakan dari luar diri manusia. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini disebut dengan motivasi internal atau bisa kita sebut juga dengan motivasi intrinsik. Yang ketiga, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Posisi manajer inilah yang diharapkan ada pada diri seorang guru untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid. 4. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Selanjutnya, bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pertanyaan kebajikan universal yang diakui bersama. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Seseorang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 6. Segitiga restitusi. Dalam menjalankan perannya sebagai posisi kontrol manajer, seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi yang berisi 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimana keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi yang dipelajari sebelumnya pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Sedangkan keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif, diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak. Selanjutnya, inilah refleksi saya terhadap pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada orang lain. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ilusi seorang guru, antara lain ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Dalam penerapannya, sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Aman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu menangani murid saat melanggar aturan sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah dan mencontek saat ulangan sekolah. Saya menerapkan restitusi dengan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang, karena dapat mengarahkan murid
untuk disiplin mengikuti aturan sekolah tanpa menggunakan hukuman. Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan restitusi pada kasus-kasus lain. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan dalam mengatasi murid yang bermasalah adalah saya sudah tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi menggunakan restitusi. Namun, dalam penerapannya, saya perlu memberikan pendampingan kepada murid yang tujuannya agar murid dapat mengetahui hal apa yang salah pada dirinya dan keyakinan apa yang mereka pegang, sehingga murid dapat memperbaiki kesalahannya sendiri sesuai keyakinan yang mereka pegang. Selanjutnya, sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah membuat merasa bersalah, teman, dan menghukum. Saya kira cara ini efektif dan dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Tetapi anggapan saya itu salah. Justru yang saya lakukan membuat mental murid menjadi down. Mereka hanya menurut kepada saya saja dan mengikuti peraturan jika dalam pengawasannya saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata posisi kontrol yang lebih baik yaitu sebagai manajer. Saya merasa tertantang untuk menerapkannya di sekolah. Sekarang, saya merasa sangat yakin untuk menerapkan restitusi kepada murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktik? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan, tapi hanya dalam satu tahap, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada yang sempurna. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah berkolaborasi antar guru atau sekolah dengan wali siswa agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.